Cara penyelesaian soal jika batang disandarkan pada dinding dapat kita selesaikan seperti keadaan berikut. Misalnya, batang homogen bersandar pada dinding licin dan bertumbuh pada lantai kasar, seperti gambar. Bila AC 5 meter, CB 4 meter, jadi kalau kita lihat ini batangnya 5 meter, CB 4 meter, otomatis menggunakan rumus Pythagoras, maka AB atau BA itu tentu 3 meter. Maka koefisien gesekan di titik A pada saat batang tepat akan bergeser. Jadi bisa kita lihat di titik A ini kasar, tentu ada gaya gesek, sedangkan di titik C itu licin, gaya gesek tidak ada. Maka penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah dengan cara melukis semua gaya-gaya yang bekerja. Batang menekan titik C akan melawan dengan gaya normal NC. Kemudian batang menekan titik A, dia akan melawan dengan, atau kita katakan reaksi akibat aksi yang dilakukan batang A, dia akan melawan sebesar NA. Kemudian gaya geseknya, karena dia kasar, kita katakan FG. Karena batang homogen, tentu ada gaya berat di tengah ya sebesar W. Oke, semua gaya-gaya yang bekerja telah kita lukiskan. Kemudian dari sini akan kita peroleh bahwa kita anggap bahwa sudut yang dibentuk antara batang terhadap lantai adalah sebesar alfa. Oke, yang ini kita katakan jaraknya adalah 3 meter. Penyelesaiannya, syarat yang pertama yaitu jumlah gaya terhadap sumbu X sama dengan 0. Maka kita buatkan jumlah gaya terhadap sumbu X sama dengan 0. Yang sumbu X berarti yang mendatar, ada NC dan ada gaya gesek. Kalau ke kanan kita ambil positif, tentu yang ke kiri adalah negatif. Berarti kalau kita kurangkan NC dikurang gaya gesek itu sama dengan 0. Selanjutnya, berarti NC sama dengan gaya gesek. Kita tahu gaya gesek ini adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normal di A. Karena gaya geseknya di A, berarti kita buat NC sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal di A, karena gaya geseknya ada di titik A. Jadi koefisien gesek itu adalah gaya normal di C, ya yang ini kita pindahkan ke sebelah sini dibagi dengan NA. Yang diminta adalah koefisien gesek, berarti kita katakanlah ini sebagai persamaan 1. Berikutnya, syarat yang kedua, jumlah gaya terhadap sumbu Y harus sama dengan 0. Yang terhadap sumbu Y tentu yang arah vertikal, yang ke atas. Ini ada W dan yang ini ada NA. Berarti NA dikurang W harus sama dengan 0. NA tentu sama dengan W. Kita katakan ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, jumlah momen sama dengan 0. Karena jumlah momen, maka syarat momen harus saling tegak lurus. Nanti NC-nya kita ambil tegak lurus, W-nya juga harus tegak lurus jika diambilkan ke titik A, ya. Ini kita katakan sebagai titik acuan. Oke. Karena kita akan menggunakan sudut, berarti kita ambilkan dulu nanti arah dan sudutnya. NC arahnya secara jarum jam, tentu ini kita ambil positif ya. Kalau ini kita ambil negatif, maka yang berlawanan tentu kita ambil positif. Atau sebaliknya, kali ini secara jarum jam kita ambilkan positif, yang berlawanan kita ambilkan negatif. Berarti NC dikali 4. Ini NC, tegak lurusnya ini ya, 4 meter. Ini boleh juga yang ini kita panjangkan terus. Ini jaraknya adalah 4, sama ya, karena kita ambil ke titik A, jadi sama aja. Dikurang, ini dikurang, arahnya di sini. Berarti W dikali setengah. Kenapa setengah? Karena tadi titik beratnya setengah batang.
kita ambilkan cos karena tegak lurusnya di sini, di titik ini sampai sini ya. Berarti setengah batang ini sisi miring dikali ya, setengah batang ya, batang panjangnya tadi 5 dikali cos alfa ya. Kita buat cos alfa, dimana cos alfa itu tentu sama dengan 3/5 ya, cos alfa 3/5 ya. Oke, yang ini momen gayanya sama dengan 0 karena tidak ada jarak, ini sudah di titik ini berimpit ya, tidak ada jarak, maka kita katakan sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya NC dikali 4 dikurang W ya, berat batang kali setengah ya, ini dikali setengah dikali 5 dikali 3/5, ini cos alfa. Kita coret 5 nya, berarti ini sama dengan 0 ya, ini kita coret, hasilnya 3/2. Bisa kita pindah ruaskan, berarti NC dikali 4 sama dengan ini ya, 3/2 kali W, berarti NC itu sama dengan 3/8 W. Kita katakanlah ini sebagai persamaan yang ketiga. Kita telah peroleh persamaan ketiga, tinggal kita masukkan ke persamaan 1. Jadi dari persamaan 1, 2, dan 3 kita peroleh koefisien geseknya. Tadi NC itu 3/8 W, kita masukkan 3/8 W. NA itu sama dengan W, kita masukkan W. Kemudian kita coret W nya, hasilnya koefisien geseknya 3/8. Jawabnya adalah yang C ya, cukup mudah ya. Oke, khusus soal seperti ini untuk dinding yang licin dan tidak ada benda atau orang di batang ini, dengan catatan batang kita angkat homogen, maka dapat dibuat persamaan mu sama dengan 1/2 tangen alfa. Tangen alfa berarti sama dengan depan per samping. Jadi kalau kita masukkan depan 4, sampingnya 3, hasilnya mu sama dengan 1/2. Depan 4, samping 3, 4/3. Kita naikkan 3 nya ke atas, hasilnya adalah 2 kali 4, 8, 3/8. Jadi bisa, tapi diingat ya, itu hanya berlaku jika kasusnya seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan kembali nanti pada soal berikutnya untuk orang yang berjalan di batang ya. Cara penyelesaiannya hampir sama di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat bertemu kembali.